bertanya-tanya soal Festival Sastra Tadulako Notutura tahun 2024. Untuk Festival Sastra Tadulako Notutura tahun ini itu agak berbeda dari tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin itu rangkaian kegiatannya itu banyak lomba dari tingkat SD, SMP, SMA. Tapi kalau tahun ini atau tahun kedua ini Festival Sastra Tadulako Notutura ini lebih kepada aspek bagaimana aplikasinya, langsung bagaimana metode menulis, metode penggalian sastra. Makanya kegiatannya itu kayak ada workshop penulisan cerpen, cerita pendek, kemudian ada kritik sastra. Kritik sastra. Nah, tapi kalau di kritik sastra itu memang kita fokuskan kepada isu atau tema yang kita usung di Festival Sastra ini. Jadi lebih kepada tokoh karya-karya Masudin Masuda. Khusus untuk workshop penulisan cerpen hari ini yang diikuti lumayan hampir 20-an peserta ya. Itu nantinya akan dikurasi 6 cerpen, artinya yang akan dipamerkan atau yang akan dibukukan itu hanya 6 cerpen atau kayak gimana? Kalau dibukukan itu dibukukan semua. Jadi semua karya cerpen hasil workshop ini itu mereka nanti akan masuk di dalam buku program yang kita buat. Tapi kemudian ada 6 karya yang nanti akan dikurasi oleh narasumber. Untuk kemudian itu yang dipamerkan nantinya di puncak Festival Sastra nantinya di bulan September. Artinya ini rangkaian untuk menuju bulan September nanti berarti ya? Iya, rangkaian. Puncaknya di September. Mungkin terakhir gitu, khusus pesan buat para penggiat sastra, terlebih buat para peserta juga, ini kayak gimana selama kegiatan penulisan cerpen juga hingga di bulan September nanti? Yang jelas salah satu tujuan utama Festival Sastra ini kan 2 tahun ini mengangkat tokoh sastrawan Sulawesi Tengah. Nah, kecenderungan kita banyak kita temukan sebenarnya orang atau pelajar bahkan mahasiswa juga lebih tahu tentang sastrawan nasional, sastrawan besar. Nah, hampir banyak juga kita pelajar, mahasiswa, orang-orang itu tidak mengenal tokoh sastrawan yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Nah, sementara kita yakini bahwa karya-karya sastra yang diciptakan sastrawan lokal Sulawesi Tengah itu secara kesastraan itu sama, itu kuat juga. Nah, itu yang kemudian kita anggap ya ini penting, harus kita lakukan. Kenapa kemudian mengambil tokoh sastrawan, budayawan Sulawesi Tengah sehingga kita kemudian menggali ulang sebenarnya tentang sejauh mana kesusastraan mereka di masa hidupnya mereka. Dan bagaimana peta perkembangan sastra saat itu, sehingga kita bisa melihat sebenarnya perjalanan kesusastraan kita di masanya mereka dan masa saat ini. Sehingga ada bandingan sudah sejauh mana kemudian karya sastra di Sulawesi Tengah itu, apakah dia naik atau justru turun barangkali. Nah, seperti itu sih, itu hal yang makanya ya juga kita berharap bahwa hasil workshop cerpen ini itu kemudian juga bisa tumbuh. Jadi geliat teman-teman yang menulis cerpen itu bisa hidup lebih besar, lebih banyak. Baik, saya pikir cukup.